Shalom saudara-saudari, Bapak Mama sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam Renungan Suara Marturia di hari Selasa 10 Februari 2025. Pada hari yang dianugerahkan oleh Tuhan ini, marilah kita berhenti sejenak, mengambil jarak untuk menenangkan hati, membuka diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, dengan hati yang penuh syukur dan terbuka kami datang di hadirat-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, serta bukalah telinga kami, agar kami dapat dengan sungguh mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami pada hari ini, bukan hanya untuk sekedar kami pahami, tetapi agar kami dapat hidupi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kita membaca dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15 di bawah judul perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman yang membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah firman Tuhan yang mengisahkan tentang Naaman yang disembuhkan. Kiranya firman ini tidak hanya kita dengar, tetapi mampu kita refleksikan dan hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Naaman adalah
sosok yang secara sosial bisa dibilang sebagai sosok yang lengkap. Dia seorang panglima tentara, dia hidup secara terpandang, berjaya, dan dihormati. Tetapi ada satu hal kecil yang mengoyak seluruh kebesarannya, yakni sakit kusta. Sakit kusta ini bukan cuma persoalan medis. Kusta adalah simbol keterbatasan, luka tersembunyi, dan ketidakberdayaan yang bahkan tidak bisa ditutupi oleh harta maupun pangkat apapun. Di titik ini Alkitab mau bilang kepada kita bahwa tidak ada manusia yang sepenuhnya utuh oleh kekuatannya sendiri. Menariknya, jalan menuju kesembuhan Naaman tidak dimulai dari seorang nabi besar, melainkan dari seorang gadis kecil, budak asing yang berasal dari Israel dan tanpa nama. Suara Tuhan justru muncul dari mereka yang tidak diperhitungkan. Dan Tuhan memilih suara yang bisa jadi selama ini kita abaikan untuk menyampaikan kebenaran yang kita butuhkan. Kemudian setelah mendengar arahan daripada gadis tersebut, Naaman akhirnya pergi ke rumah Elisa. Dia membayangkan bakal ada ritual besar, bakal ada doa yang spektakuler atau bahkan sentuhan dari sang nabi. Tetapi yang dia terima hanyalah pesan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman yang mengetahui hal ini mengalami konflik batin dan dia marah. Bukan karena sulit, tapi karena perintah tersebut terlalu sederhana dan merendahkan egonya. Dia menilai, bukankah sungai di negeri lain lebih bersih daripada Yordan? Sungai yang kecil, keruh, dan biasa. Bapak mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita seperti Naaman. Tuhan sebenarnya tidak menolak kita, tetapi Dia menantang cara kita membayangkan pertolongannya. Kesembuhan Naaman sempat tertunda bukan oleh penyakitnya, melainkan oleh karena kesombongannya. Dia hampir pulang tanpa mujizat karena dia lebih mempercayai logikanya daripada firman Tuhan. Tetapi di titik inilah anugerah kembali bekerja lewat para hamba yang menegur Naaman dengan lembut. Bahwa jika nabi itu menyuruh perkara besar, bukankah Tuanku akan melakukannya? Itu ujar hamba-hamba Naaman. Kadang Tuhan memakai komunitas, kadang Tuhan memakai orang-orang biasa di sekitar kita untuk menyelamatkan kita mengambil keputusan yang salah. Dan pada akhirnya Naaman turun ke sungai Yordan. Dia menanggalkan jubah panglimanya, dia meninggalkan status dan gengsinya dan masuk ke dalam air sebagai manusia biasa. 7 kali ia membenamkan diri, sebuah proses ketaatan yang pelan, berulang, dan penuh kerendahan hati. Hasilnya mengejutkan, kulitnya pulih kembali menjadi sehat, tubuhnya disembuhkan, dan imannya diperbarui. Dia pulang dengan pengakuan bahwa sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesembuhan sejati bukan hanya tentang bebas dari sakit, tetapi tentang bagaimana kita mengenal siapa Allah itu dan belajar mempercayainya meski jalannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan bayangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika kami sering menolak cara-Mu karena terasa terlalu biasa dan sederhana. Atau ketika hal tersebut tidak sesuai dengan gengsi dan rencana kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk taat meski firman-Mu menuntun kami melewati Yordan yang tidak kami pilih. Sembuhkanlah luka-luka kami yang tampak maupun yang tersembunyi. Perbaharuilah iman kami Tuhan agar kami tidak hanya mencari pertolongan-Mu tetapi sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk menjadi semakin rendah hati, mau taat, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja bahkan lewat cara-cara yang paling sederhana. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan suara marturia berikutnya. Tuhan memberkati.